Sudah berapa lama kamu tidak melakukan hubungan suami istri? Sudah menikah 7 tahun, pisah kamar 4 tahun. Sebenarnya, Bos An, kamu ini cantik sekali. Perawatannya juga bagus. Profesor Lu benar-benar tidak tahu beruntungnya. Bukan aku tidak mau. Tapi kerjaan Laulu memang terlalu sibuk. Ketidaksian hormon bukan masalah kesel bagi wanita. Kalau mau menyembuhkan akar dan gejalanya, harus ada hubungan suami istri yang teratur. Lebih baik mulai malam ini. Kakak, kekuatannya pas gini? Bos Xiao, coba teh The Hong Pao Premium ini. Anna, ikutlah bersama kami. Bos Xiao, aku tidak terbiasa dengan ini. Anna, ini kan klub di bawah grupmu. Jangan bilang kamu belum pernah menikmatinya sama sekali. Aku kan sudah punya suami. Aku tidak boleh menyakiti suamiku. Kamu terlalu kolot, kita tidak cocok. Sepertinya kalau tidak main bersamanya, dia tidak akan memberiku orderan. Adik, pijatkan kakiku ya. Ya, Wanita harus bisa memanjakan diri dan menikmati hidup. Terima kasih, Kak. Ini untukmu. maaf, pekerjaanku tidak termasuk layanan lainnya. Kalau sekarang, Maaf, sejak kecil aku dididik. Tidak mendukungku melakukan hal ini. Anna, pakat dia. Temui manajer Zhang untuk hitung gaji. Gaoyan benar-benar dipecat. 10 menit bisa dapat lebih dari 100.000, kesempatan bagus. Kamu bodoh ya? 100.000 apa artinya? Aku mau lebih dari itu. 3 hari cukup untuk menaklukkannya, Bos An. Kamu? Tidak kusangka seorang tukang pijat akan melamar jadi pelatih pribadiku. Sejak usia 15 aku sudah fitness, ahli pilates dan yoga. Tubuhku adalah bukti terbaik. Wah, Lulin. Gaoyan, aku minta maaf, kita putus saja. Ini semua salahku. Lulin sebagai dosen, seharusnya memberi contoh. Tapi malah melecehkan muridnya, sungguh tidak manusiawi. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Tidak, aku tidak mau kamu melanggar hukum. Tapi dia harus membayar konsekuensinya. Dia menggangguku, kamu ganggu istrinya. Kasih dia topi. Topi hijau besar. ITU balas dendam terbaik tanya. Tidak, aku tidak bisa mengkhianati perasaan kita. Sayang, menurutmu dia gimana? bentuk tubuhnya bagus, kelihatannya profesional. Anna, kamu harus bisa menahan diri ya. Anak muda itu terlalu menarik. Ngomong apa sih? Gaoyan itu orangnya sangat baik. Sekarang bisa mulai? Bisa, kamu punya baju yoga. Ah, Sudah tua, bentuk tubuhnya berubah parah. Apa jelek banget? tidak bosan, kamu pakai baju kerja. Adalah ratu bisnis, pakai baju yoga. Seperti mahasiswa baru lulus, aku terkesima. Kepandaianmu bicara, sayang kalau tidak jadi sales. Maaf ya, aku ngomong tanpa mikir. Bosan, jangan pecat aku. Masa sih? Aku baru memecatmu, tapi kamu jadi pelatih pribadiku. Artinya kita ada jodoh. Gak perlu kaku seperti ini. Panggil Na aja. Iya nah, sekarang aku ajarkan gerakan pertama. Ada apa nah? Tidak ada? Gak apa-apa, kamu tunjukkan beberapa gerakan lagi, aku mau belajar lebih banyak. Oke. Nah, kamu bisa ikut mencoba. Oke, Ana-Ana. Kamu mikir apa sih? Kamu kan sudah punya suami. Ah nah, kamu kenapa? Kayaknya punggungku terkilir. Aku yang salah, gerakannya terlalu besar. Bukan salahmu, aku sudah lama tidak olahraga, aku ke sofa. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Ah nah, pelan-pelan. Nah, aku bantu olesin obat. Nah, di sini ya. Mungkin agak sakit. Nah, tahan ya. Aku ketemu dulu. Oke. Sayang, kamu dengarkan, di komplek kita baru-baru ini terjadi beberapa kasus pencurian, kamu harus hati-hati. Pencurian? Kapan kamu pulang?
Belum tahu, lebih baik kamu cari teman untuk menemanimu di rumah. Hari sudah mau gelap, di mana aku cari? Suruh Gaoyan tinggal saja. Anak ini terlihat bisa diandalkan. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Aku masih lembur. Sayang. Ya. Kamu hari ini bisa. Bisa. Terima kasih, aku akan tambah bayaranmu. Tidak perlu. Aku sebelumnya tinggal di toko, setelah resign kebetulan tidak punya tempat tinggal. Jika bisa tinggal untuk melindungi Kana, itu kehormatan bagiku. Jangan bicara seperti itu. Kana. Ada apa? Aku ingin tanya, aku tinggal di kamar mana? Oh, hampir lupa. Aku antar kamu ke kamar tamu. Maaf. Dosa aku. Hah? Tidak apa-apa. Kamu bereskan sendiri ya. Aku duluan ke kamar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak boleh, bagaimana bisa aku melakukan ini? Kita sudah bersumpah, harus setia pada pernikahan. Tapi aku benar-benar tidak tahan. Sayang, Kenapa belum tidur? Cepat tidurlah. Kamu ngapain sih? Bikin leherku basah air liur. sayang, kondisi kesehatanku kan kamu tahu. Dokter menyuruhku lebih sering berhubungan suami istri. Tapi hari ini aku harus dinas. Nanti saja ya. Sayang, selama ini, apa kamu tidak ingin? Kamu sudah berumur, kok pikiranmu cuma ini saja? Sudah, pesawat hampir take off. Aku harus buru-buru ke bandara. Aku pergi dulu. Hehe. Sayang, aku segera menemuimu. Laulu, kapan kamu pulang? Aku memang sudah tua, tapi aku juga seorang wanita. Juga punya kebutuhan fisik yang normal. Kana jangan sampai kedinginan. Ayan, Kana tadi kedinginan kan? Aku buatkan air hangat. tidak usah, aku ingin minum. Baik, aku temani kamu. Aku buatkan makanan. Pergilah. Cepat temani aku minum. Kana, untuk malam hujan, untuk waktu, untukmu. Bicaranya sangat menyenangkan. Ayan, aku. Ada apa? Apa aku sangat gagal? Kakana, kamu adalah ratu bisnis, punya villa besar. Banyak orang yang iri. Bagaimana bisa kamu bilang gagal? Ratu bisnis, villa besar, buat apa? Baru saja Laulu menyentuhku. Aku sampai ingin cuci tangan pakai sabun. Apa aku sangat dibencinya? Kakana, dia tidak tahu menghargai. Kamu cantik, sangat mempesona. Kalau aku bertemu kamu lebih awal, aku pasti tidak akan memberinya kesempatan. Ayan tidak boleh, kita tidak boleh. Hampir tumpah di sofa. Kakana, kamu bilang apa tadi? Tidak ada. Aku kurang enak badan, istirahat dulu. Hah, Kakana, kamu mabuk? Biar aku antar ke atas. aku bisa sendiri. Baik. Ayan, kamu ini. Kakana, cuci kaki dulu biar tidur nyenyak. Tidak usah. Ya sudah. Kenapa kamu gugup? Aku kan sudah pernah memijatmu sebelumnya. Itu pertama kalinya aku pijat refleksi. Sudah, Gaoyan, aku mau istirahat. Kamu juga istirahat. Oh,
Tadinya mau pijat seluruh tubuhmu. Ya sudah. Kakak Na, istirahat yang cukup. Kenapa panas dan haus sekali? Kakak Na, kenapa kamu keluar? Tidak ada. Aku haus, minum dulu. Kamu lanjutkan, Anna. Apa yang kamu pikirkan? Kamu kan sudah punya suami. Kamu istirahat yang cukup. Ah, aku mandi dulu. Aku bukan gadis kecil yang baru jatuh cinta. Apa yang sedang aku pikirkan? Tahun, aku menahan diri selama 4 tahun. Sampai kapan lagi aku harus menahan? Kenapa aku masih menahan? Apa yang sedang aku pikirkan? Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh melakukan ini. Aku kan sudah menikah. Tidak boleh, aku tidak boleh menyakiti Laulu. Dari pacaran sampai sekarang, hubungan kita sudah 20 tahun. Lihat baik-baik. Mana ada orang, Lulin, kamu tidak percaya padaku? Bukan tidak percaya, kita kan suami istri lama. Aku hanya khawatir ada orang jahat karena cuaca buruk. Kamu memang tidak percaya padaku. Ngomong apa sih? Aku cuma peduli sama kamu. Kamu wanita pertama aku, kita harus jaga kesucian kita. Jaga perasaan kita baik-baik. Tahu, kamu juga begitu. Kalau gitu aku tutup ya, tidur cepat. Aduh maaf, Kana, aku tadi nggak tahan. Nggak apa-apa. Coba kamu buka pintunya, cepat pulang deh, kayaknya. Aduh, aku lagi mikir apa sih? Nana udah tidur? Belum, Bu. Kok telepon malam-malam gini? Besok kan ulang tahun kamu. Xiaolu ada nemenin kamu nggak? Nggak, Lulin lagi dinas, baru balik 2-3 hari lagi. Terus dia telepon nggak, ngucapin selamat ulang tahun? Telepon, udah ngucapin juga. Dasar anak ini, bohong sama ibu sendiri. Bu, Lulin beneran telepon, cuma nggak nyebut-nyebut ulang tahunku sama sekali, malah ngecek aku. Ya ampun, kalian berdua ini, kerja melulu. Sudah bertahun-tahun, harusnya punya anak. Ibu, aku ngerti. Tapi Lulin segitu khawatirnya sama aku. Artinya dia masih sayang dan peduli sama aku. Untung aku tetap jaga batas. Nana selamat ulang tahun, pasti kamu udah dapet. Banyak ucapan dari teman-teman. Cari seseorang buat nemenin kamu ulang tahun. Biar senang-senang. Ngerti, Bu? Ada apa? Sayang, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa? Udah tua-tua begini, ngomong aja langsung. Nebak-nebak gini, aku bentar lagi mau rapat. Nggak ada apa-apa kok. Kamu sibuk aja dulu. Pasangan kamu ngecek lagi nih. Ah, hari ini ulang tahunnya, mungkin lagi sepi dan kesepian. Terus kamu nggak buru-buru pulang nemenin dia? Aku sibuk banget, mana ada waktu nemenin dia. Nggak ketemu satu orang pun yang mau nemenin aku ulang tahun. Haha, Bos An, selamat ulang tahun. Soal rumah itu, kapan sempat lihat lagi? Ibu An, selamat ulang tahun. Produk investasi baru dari bank kami. Imbal hasil sampai 5%, detailnya bisa telepon konsultasi. Bos An selamat ulang tahun, soal kerja sama kita. Ibu An selamat ulang tahun.
Pagi-pagi pergi kemana sih? Basah kuyup gini. Nggak takut bikin rumah kotor? Hah. Nah, selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Heh, tadi malam aku tidak sengaja dengar saat kamu menerima telepon. Jadi, kamu keluar pagi-pagi dan kehujanan seperti ini. Adalah untuk membuatkan aku rangkaian bunga? Hehehe, awalnya mau beli kue, tapi hujannya terlalu deras. Jalan gunung mungkin sudah hancur, jadi aku buat rangkaian bunga saja. Tidak berharga apa-apa. Ini memang hadiah ulang tahun paling tidak berharga yang pernah aku terima. Nah, tidak suka? Kalau begitu aku buang saja. Hadiah yang sudah diberikan tidak bisa ditarik kembali. Cepat mandi, jangan sampai masuk angin. Heh, bisa membuat Na tersenyum, aku rela mati. Apalagi cuma masuk angin, heh. Jangan banyak bicara, cepat mandi. Aku akan buatkan sarapan. Setelah makan kita masih harus olahraga. Setelah seharian berolahraga, moodku jauh lebih baik. Ayan, terima kasih sudah menemaniku merayakan ulang tahun. Heh, bisa menemani Na merayakan ulang tahun adalah kehormatan bagiku. Mulutmu manis sekali. Ngomong-ngomong, Ayan, kamu begitu hebat. Apakah kamu punya pacar? Aku hebat apa? Ijazah kuliah saja tidak punya. Cuma bisa jadi pelatih fitness atau tukang pijat. Mungkin suatu hari nanti akan jadi kuli bangunan. Terlalu rendah hati itu sombong. Jadi kamu tidak punya pacar ya? Kenapa tidak mencari satu? HMPH, cewek-cewek di sekitarku terlalu kekanak-kanakan. Aku ingin mencari yang seperti Na. Dewasa dan berkelas. Makan malam aku yang urus, biar kamu cobain masakanku. Hah? Aku jadi tidak sabar menantinya. Pergi mandi, setelah selesai langsung bisa makan. Oke. Ah, ada apa? Aduh, tanganku kena panas. Hah, kamu ngapain? Waktu kecil kalau kepanasan, ibu selalu menghisap jariku, katanya bisa menyembuhkan luka bakar. Omong kosong apa itu? Sama sekali tidak ilmiah. Ibuku wanita desa, memang tidak mengerti sains. Lebih baik diolesi obat. Sudah diobati, tidak apa-apa. Hem. Bau apa ini? Aduh, steknya gosong. Hari ini ulang tahunmu, kamu adalah ratu. Nikmati saja. Aku akan tunjukkan keahlianku. Lihat baik-baik. Nah, selamat ulang tahun. Bersulang. Ucapkan permintaan, Kak Na. Terima kasih. Ini ulang tahun paling bahagia yang kualami selama bertahun-tahun. Membuat Kak Na bahagia adalah kehormatan bagiku. Kalau begitu, apa permintaanmu? Hah, permintaanku? Tutup matamu, akan kuberitahu. Permintaan apa yang begitu misterius? Ayan. Kamu ini. Ah. Kak Na, aku menyukaimu. Ah. Gaoyan, tolong sadari posisimu. Kamu hanya latih kuda yang sewa. Ah, maaf Kak Na, aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku. Seorang buruh bangunan juga berani? Pergi kau, pergi. Maaf Kak Na, aku akan pergi sekarang. Berita dari stasiun kami, kota Jiang dilanda. Hujan deras yang terjadi sekali dalam 100 tahun menyebabkan banyak longsor di sekitarnya. Jalan Gunung Yunu di pinggiran kota sangat parah. Menurut informasi terpercaya, setengah jam lalu, seorang pria mengendarai sepeda motor di Jalan Gunung Yunu terkena longsor dan hilang. Tim penyelamat sedang melakukan pencarian darurat. Jangan-jangan dia? TV rusak ini kenapa tidak ada suaranya?
Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijawab. Selamat ulang tahun, Kak Na. Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku akan mencarimu sekarang. Permisi, apakah orang yang jatuh sudah ditemukan? Belum. Anda siapa dengannya? Aku pacarnya. Dia pasti baik-baik saja, kan? Yah, orang dan motornya terguling dari sini. Kemungkinan selamat kecil. Ini salahku. Seharusnya aku tidak mengusirmu. Maaf. Kak Na. Aku sangka karena cukup peduli padaku. Siapa yang peduli? Suruh pergi ya pergi, otak kebanjiran. Hujan deras begini, kalau kau mati, aku tidak mau bayar ganti rugi. Cepat pulang. Baik. Aku lihat bajumu kotor, ingin kucuci. Haji. Kamu masuk angin? Cepat dilap. Ham. Kamu terluka, aku akan ambil obat. Ah. Ayan, cepat ke sini. Kak Na, ada apa? Kak Na, tidak apa-apa. Untung ada kamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Masih sakit? Tidak sakit. Tidak, aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Gaoyan, aku merasa tidak enak badan. Kalau tidak enak badan, tidurlah lebih awal. Panggil aku kapan saja jika butuh sesuatu. Kamu tahu Lulin itu orang seperti apa? Ketika kamu tahu kebenarannya, pasti akan mencariku. Ayan, kenapa kamu datang? Oh, lihat karena belum tidur sampai larut malam. Aku bawa segelas susu untuk membantumu tidur. Tidak menyangka kamu begitu perhatian. Kak Na. Susunya sudah aku hangatkan, kalau dingin tidak enak diminum. Kak Na, istirahatlah lebih awal. HMPH. Hahaha.
Lulin, dasar binatang. Menuntutku untuk patuh padamu. Kamu sendiri malah bermain-main di luar. Lulin, selama ini aku setia padamu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Telepon dari Laulu. Malam-malam, perempuan gila ini ngapain? Hehehe, ngapain lagi? Pasti mau cek keberadaan Laulu. Kamu pasti ada masalah, kalau tidak istrimu tidak akan mengawasimu. Seperti itu ketatnya. Abaikan dia, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di mana? Ada APA sayang? Lulin, kamu di mana? Sedang apa? Ada APA sayang? Lulin, kamu di mana? Sedang apa? Aku sedang dinas luar. Sekarang sedang bersama 2 teman dari dunia medis. Minum teh. Sampai kapan kamu akan terus membohongiku? Apa maksudmu? Jangan carry masalah ya. Terima panggilan video sekarang, segera. Panggilan video APA? Anna, aku sedang ngobrol dengan teman. Ngobrol apa yang tidak bisa dilihat orang? Aku rasa kamu tidak berani menerima panggilan video. Lulin, kamu pasti punya sesuatu untuk disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Anna, aku hanya ngobrol dengan teman. Ada apa? Lulin, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sendiri tidak tahu? Anna, kamu gila ya? Aku ngapain? Lulin, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Sekarang buka video call sendiri. Anna, kita sudah menikah bertahun-tahun. Masa? Kepercayaan dasar saja tidak ada? Kamu melakukan hal-hal memalukan ini, bagaimana aku bisa percaya? Aku ngapain sih? Anna, aku kan profesor medis, panutan. Kalau tidak ada bukti, jangan cari masalah. Lulin, kamu masih ingat kamu panutan? Mau bukti? Sekarang juga aku kasih. Ah, Anna, kamu juga tahu, aku lumayan terkenal di industri. Tidak bisa hindari jamuan, tapi aku jamin. Aku pasti tidak pernah ke tempat seperti ini, apalagi mengkhianatimu. Foto-foto ini hasil editan. Hasil editan? Lulin, kamu pikir aku percaya? Xiaona, aku tahu hari ini ulang tahunmu. Aku tidak temani, kamu kesal, aku salah, aku minta maaf. Tenang, nanti pasti aku. Rayakan ulang tahunmu. Sudah, jangan ribut. Siapa yang mau kamu rayakan ulang tahun? Lulin, baju saja sudah dibuka, masih bilang hasil editan? Kamu tidak malu? Baju dibuka? Aku mana ada buka baju? Masih tidak mengaku? Lulin, aku tanya, foto ini juga hasil editan? Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Ini fitnah. Ini pencemaran nama baik. Lulin, sampai sekarang, kamu masih keras kepala. Aku tidak keras kepala. Anna, kamu bilang, foto-foto ini. Ada yang sengaja kasih ke kamu? Aku curiga orang ini. Ingin merusak hubungan kita. Hubungan? Kita masih punya? Anna, maksudmu APA? Benar ada orang seperti itu? Aku kasih tahu, kamu harus waspada, orang ini. Pasti punya niat jahat padamu. Sudah. Lulin tidak menyangka. Kamu malah bisa balik tuduh. Aku kasih tahu, dari sekarang. Kita berdua selesai. Kenapa kamu bisa main perempuan? Aku harus jaga kesucian untukmu? Lulin, karena kamu tidak setia, main perempuan lain, aku akan biarkan orang lain main dengan istrimu. Lulin, sekarang kamu bahkan tidak mau telepon lagi? Bahkan tidak mau menjelaskan satu kalimat pun? Aku benar-benar bodoh, dia tidak menyentuhku selama 4 tahun. Aku bahkan tidak pernah mencurigainya. Ah, kucing mana yang tidak mencuri ikan? Pria mana yang tidak selingkuh? Wanita harus baik pada diri sendiri, nikmati hidup selagi bisa.
Selamat ulang tahun, Kak Na. Kak Na, aku suka kamu. Lulin, kamu bisa main di luar. Kenapa aku tidak boleh? Anjing kecil di sampingku. Aku tidak makan, ya tidak makan. Kak Na, kenapa belum tidur? Tidak mengundangku masuk duduk sebentar? Oh, silakan masuk. Kak Na, kamu ini Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu benar-benar suka padaku? benar. Tapi aku sudah tua begini. Kak Na, kamu sama sekali tidak tua, malah sangat memikat. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Jangan sampai kamu menipuku. Jika ada satu kata dusta dariku, biar aku disambar petir. Jangan bicara lagi, aku percaya padamu. Ah, Kak Na, aku. Diam. Cium aku. Apa? Bos Xiao? Kamu benar-benar bercerai? Ya, tidak menyangka mantan suamiku yang brengsek itu memotretku diam-diam. Kamu tahu, teknologi memotret diam-diam sekarang sangat canggih? Mereka bahkan bisa menyembunyikan kamera di tepi ponsel. Ah, Kak Na, kenapa? Gaoyan, ponsel ini bagaimana? Kak Na, ini hanya ponsel biasa. Gaoyan, di dalam ponsel ini apakah ada alat memotret diam-diam? Kamu juga menipuku, kan? Kak Na, ini benar-benar ponsel biasa. Mana mungkin ada alat memotret diam-diam? Masih bilang tidak? Tunjukkan padaku. Sudah kubilang tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa tidak berani memperlihatkannya? Kak Na, aku tidak menipumu, aku tulus padamu. Kamu menipuku, kamu penipu, jangan sentuh aku. Kak Na, aku. Aku bilang jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Baik, aku tidak mendekat, kamu tenang dulu. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku bunuh diri. Baik, aku tidak mendekat. Nah, aku benar-benar tidak bohong padamu. Di HP juga tidak ada alat rekaman diam-diam. Jangan lakukan hal bodoh. Lalu kenapa kamu tidak berani memperlihatkannya padaku? Diam saja. Berarti memang ada. Aku bodoh sekali. Bahkan berharap bisa mendapat penghiburan darimu. Aku benar-benar bodoh. Benar. Aku sampai berpikir kamu benar-benar tulus padaku. Ya, aku terlalu berhayal. Mana mungkin kamu menyukaiku, seorang yang hampir menopause. Wanita tua? Nah, dengar penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Gaoyan dan Lulin membohongiku sudah cukup. Kenapa kamu juga harus membohongiku? Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Untuk apa aku masih hidup? Apalagi artinya? Ah, jangan. Gaoyan, kenapa kamu memakai borgol? Kamu sebenarnya siapa? Lepaskan aku. Lepaskan. Ah. Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Minta aku melepaskanmu? Mimpi di siang bolong. Apa maksudmu? Masih belum jelas juga. Jangan-jangan semua ini sudah kamu rencanakan? Bos An, Kamu? Tidak kusangka seorang tukang pijat akan melamar jadi pelatih pribadiku. Kamu, bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? kemarin malam aku tidak sengar dengar kamu menerima telepon. Jadi, kamu sengaja melamar jadi pelatih pribadiku? Dan aku ingat jelas, saat itu aku sedang telepon dengan ibuku, kamu sudah pergi. Mustahil kamu mendengar tentang ulang tahunku. Semua ini sudah direncanakan dari awal. Benar, semua ini sudah aku rencanakan. Tujuannya untuk mendapatkanmu dan mempermainkanmu dengan kejam. Benar, semua ini sudah aku rencanakan. Melamar jadi pelatih pribadi adalah rencanaku. Ulang tahunmu.
sudah aku selidiki sebelumnya. Dan foto-foto Lulin itu juga aku yang mengirimnya padamu. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Gaoyan, kau tidak tahu malu, kau bajingan. Aku tidak tahu malu. Yang benar-benar tidak tahu malu adalah kau. Adalah Lulin. Kau yang buka klub, bisnis apa yang kau lakukan, kau tidak tahu? Aku tidak tahu. Aku hanya investor, tidak pernah urus bisnis secara detail. Baik, meskipun kau tidak tahu, bagaimana dengan Lulin? Di mana si bajingan Lulin itu? Lulin, Binatang itu, Lulin. Dia melawan pacarku. ini tidak mungkin. Kita pernah bilang, setelah lulus S2, kita akan menikah. Kau tahu betapa berharganya dia bagiku? Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Dia berani. Dia berani mengkhianatiku. Tapi Lulin si bajingan itu, sebagai dosen pembimbing, bahkan menggunakan tugas akhir untuk memaksanya. Kau tahu betapa sakitnya hatiku setelah mengetahui hal ini? Dia menghancurkan pacarku, dan juga menghancurkanku. Tapi apa hubungannya denganku? Aku juga korban. Kau, kenapa tidak melawan? Bukankah kau ingin balas dendam pada Lulin? Sekarang aku memenuhi keinginanmu. Tidak baik? Baik, tentu saja baik. Aku yang tidak baik? Maaf, apakah aku menyakitimu? Kenapa tidak bertindak? Bukankah kau ingin balas dendam pada Lulin? Bukankah kau ingin memberinya tanduk hijau untuk memperbaiki harga dirimu yang menyedihkan? Ayo. Hahaha, jijik denganku? Tidak bisa tegak, hahaha, lucu sekali. Ternyata kau tidak berguna. Jangan bicara lagi, menyebalkan. Aduh, Aku bilang jangan menangis, telingamu tuli. Hiks. Berani menangis lagi, aku akan menghajarmu sekarang. Baik, aku sangat ingin. Hanya berharap kau bisa memberiku kematian yang cepat. Bunuh aku. Gila. Aduh, Pergi. Gaoyan jangan pergi. HMPH, diam saja di sana. Aduh. Wah, villa sebesar ini, pasti kaya raya. Apa-apaan ini? Ya ampun. Aduh, kamu siapa? Hahaha, awalnya cuma mau nyari barang buat ditukerin duit. Gak nyangka malah dapat bonus cewek cantik. Hihi, Kamu mau apa? Jangan dekat-dekat. cewek secantik ini kok malah diborgol ya? Untung banget buat gue. Jangan, aku nggak mau. Aku bisa transfer uang buat kamu. Hah, kamu anggap gue bodoh ya? Transfer uang? Terus nanti lacak gue lewat catatan transfer? Gue mau barang. Barang yang berharga. Kamarku ada di seberang. Ada tas Sophie edisi terbatas, harganya 180.000. Ada juga gelang dan kalung. Kamu bisa ambil semuanya? Sekarang juga gue ambil. Kalau bohong, gue habisin kamu. Berani nipu gue pakai barang palsu. Tas ini hadiah suamiku pas ulang tahun pernikahan ketiga. Ada juga gelang giok dan kalung berlian. Semua hadiah dari suamiku, mana mungkin palsu?
Tahu gue kerja apa? Gue spesialis nyuri dari koruptor dan orang kaya. Udah berapa banyak barang mewah yang gue pegang, tahu? Masa bedain asli palsu aja nggak bisa? Nggak mungkin. Barang-barang ini ada faktur resminya. Humph. Lihat kancing ini, warnanya udah luntur. Ini Yamaha bukan LV edisi terbatas, palsu pun nggak layak. Paling cuma 500 ribuan. Gelang jelek ini, botol bir aja lebih bagusan. Kalung berlian ini juga cuma intan buatan, ratusan ribu per biji. Pantasan dia nggak mungkin ngasih yang asli. Aku terlalu polos. Palsu. Semuanya palsu. Maling nggak mungkin pulang tangan kosong kalau nggak harta. Hahaha. Aku minta kamu bunuh aku setelah selesai. Bunuh aku. Maaf, apa aku menyakitimu? Bagus, itu yang kuinginkan. Asal kamu mau. Kasih aku akhir yang cepat. Bunuh aku. Bunuh aku. Gila. Malam ini pasti begadang. Hahaha. Berhenti. Berani ganggu urusan gue. Humph. Diam. Gue bunuh lo. Kamu hati-hati. Ham. Gaoyan-gaoyan, kamu harus hati-hati. Kakak, maaf, ini semua salahku. Kakana, kamu tidak apa-apa. Gaoyan, kamu brengsek. Kamu brengsek. Mati saja kamu. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Kakana, maaf. Kakana, kamu sakit? Ini semua salahku, salahku. Ayan tidak bisa dikendalikan lagi. Cepat-cepat. Tolong aku. Ayan. Bukannya kamu suka aku? Cepat-cepat. Kakana tidak bisa. Aku tidak bisa menghancurkanmu. Ah, Kakana, kamu sadarlah. Aku sudah tahu siapa yang akan menyukaiku seperti ini. Wanita tua yang hampir menopause, Ayan. Anggap saja kamu menolong kakak. Kakak akan memberimu uang. Beri kamu uang, boleh? Ah, Ayan-ayan, kamu kenapa? aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak, maaf tentang kejadian tadi malam. Aku hampir membunuhmu. Tidak apa-apa, hal-hal yang kamu lakukan ini bisa aku mengerti. Ah, Justru kamu, untuk menyelamatkanku, sampai terluka parah seperti ini. Tadi malam di mobil ambil, sekarang aku kembalikan. Ham. Sayang, cepat lihat, sepertinya berhasil.
Ini hahaha, wajah penuh darah. Gaoyan benar-benar membunuh Anna. Pasti, aku akan telepon Anna lagi. Kalau tidak ada yang angkat, pasti sudah terjadi sesuatu. Nanti kita laporkan ke polisi, tertangkap basah. Hahaha. Tidak ada yang angkat, cepat laporkan. Hahaha, baiklah. Halo, aku mau lapor. Aku curiga ada yang dibunuh. Ayan, kamu mandi dulu, nanti aku obati lukamu. Oh baik. I cut. Mana orangnya? Siapa kalian? Kalian ini siapa? Kami menerima laporan bahwa nyonya rumah di sini dibunuh. Di mana mayatnya? Nyonya rumah dibunuh? Kalian salah, aku tidak membunuh Kana. Aduh, Masih berani membantah? Kami menemukan noda darah di sofa. Dan di tubuhmu ada banyak luka. Masih berani bilang tidak membunuh? aku benar-benar tidak membunuh. Kana. HMPH, hukum dan bukti yang berbicara. Dia tidak membunuh, kalian salah paham. Nyonya An, Anda yakin? Gaoyan adalah pelatih pribadi Anda? Dan tidak memaksa Anda atau membatasi kebebasan Anda? Benar-benar tidak, tadi malam rumahku kemalingan. Justru Ayan yang menyelamatkanku. Sepertinya kami salah paham. Maaf, Tuan Gao. Tidak apa-apa. Pencuri yang kalian sebutkan akan kami tangkap secepatnya. Jika ada perkembangan, hubungi kami. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aneh, siapa yang melaporkannya? Seram begini, wajar mereka salah paham. Cepat bereskan. Bereskan dulu. Bandul hipnotis. Oh, ini punya Pak Lu. Bukankah dia profesor kedokteran? Dia juga penggemar hipnotis. Kapan Pak Lu membelikanku asuransi? Aku lihat dulu. Kematian karena kecelakaan, klaim 1 miliar, penerima manfaat Lulin. Ayan, ada apa? Kana, di rumahmu ada CCTV? Tidak ada. Lalu bagaimana dia tahu aku akan membunuhmu? Siapa yang kamu maksud dengan dia? Kana, menurutmu, mungkin tidak aku dimanfaatkan orang? Semua ini sebenarnya adalah konspirasi. Kana, selama kamu menikah dengan Profesor Lu, pernahkah dia menggunakan bandul hipnotis untuk menghipnotismu? Sepertinya pernah, tapi tidak ingat isinya. Ayan, maksudmu dengan konspirasi tadi apa? Aku juga tidak yakin, tapi dengan hipnotis pasti tahu. Santai. Santai sepenuhnya. Biarkan dirimu tenggelam dalam lautan kehangatan. Nana. Kamu mencintai-ku? Cinta. Kamu bersedia setia padaku, mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kesucianmu? Mempertahankan cinta kita? Aku bersedia. Bagus. Sekarang katakan padaku, jika kamu diserang, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kesucianku. Mempertahankan cinta kita. Bagaimana bisa begini? Ayan, kamu kenapa? Kakana, kamu tahu tidak setelah Lulin menghipnotismu? Keyakinan apa yang dia tanamkan? Apa? Bersumpah mempertahankan kesucian sampai mati. Tian Xiaoning juga menghipnotisku. Keyakinan yang ditanamkan adalah, dengan segala cara, mainkan kamu. Untuk membalas Lulin. Hasil benturan dua keyakinan ini hanya satu. Kamu akan membunuhku, lalu harta miliarku.
Dan santunan kematian 100 juta, semuanya akan jadi milik Lulin. Tidak. Milik Lulin dan Tian Xiaoning. Mereka mungkin sudah bersama, merencanakan semuanya. Lulin yang licik, ternyata begitu kejam. Aku akan telepon untuk klarifikasi. Jangan, Kakak Na. Sayang, kapan kita menikah? Ah, telepon dari Anna. Hello. Lulin, aku belum mati. Kamu kaget ya? Haha sayang, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Lulin, sampai sekarang kamu masih berani pura-pura nggak tahu. Jangan pikir aku nggak tahu. Yang lapor polisi hari ini kan kamu. Lapor polisi apa? Ada apa di rumah? Jangan pura-pura, Lulin, kamu menghipnotisku. Lalu memanfaatkan Tian Xiaoning, mendorong Gaoyan mendekatiku. Menggodaku bahkan menyerangku, bukan cuma ingin aku mati. Lalu kamu bisa mewarisi hartaku? Sayangnya, kamu salah hitung. Ah, Diam saja, ternyata semuanya benar. Anna, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Lulin, kalian menyalahgunakan teknologi hipnotis medis. Menghasut pembunuhan, siap-siap masuk penjara seumur hidup. Dan berkat kamu, Gaoyan sangat hebat. Haha Anna, kamu keterlaluan. Aku akan bercerai denganmu. Aku akan membuatmu pergi dengan tangan kosong. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Lihat siapa yang akan pergi dengan tangan kosong. Ah, Kana, kamu seharusnya tidak menelepon. Tidak apa-apa, justru ini bisa membuat mereka panik. Membuat mereka menunjukkan kelemahan. Dua orang jahat ini masih ingin menipuku. Aku akan membuat mereka tahu apa artinya kekalahan total. Ah, aku masih merasa kamu terlalu impulsif. Ah, Kak Na, telepon dari Bos Xiao. Bos Xiao, hari ini ada waktu luang? Meneleponku? Hah, tentu saja karena merindukan anjing kecil di tokoku. Anna, aku sudah ada di tokomu. Aku juga menyiapkan anjing kecil untukmu, pasti kamu suka. Bos Xiao, aku. Sekalian kita bicara tentang kerja sama kita. Kalau Bos An tidak ada waktu, ya sudah. Ada waktu, ada waktu. Kita pergi sekarang. Ayo, ikut aku. Hah, aku tidak ikut. Kamu tidak dengar apa yang dikatakan Xiaoying? Apa kamu begitu percaya padaku? Kana, aku percaya padamu. Kurasa kamu tidak benar-benar mencintaiku. Sudahlah, Kak. Mulai sekarang kita harus menikmati hidup. Kana, bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Tian Xiaoning dan menghukum mereka? Kamu punya cara? Anna, kamu belum sampai di klubmu. Aku sudah di bawah. Nah, baru benar. Anna, anjing kecil hari ini. Aku pilih khusus untukmu, pasti membuatmu sangat senang. Begitu kata Bos Xiao. Aku jadi penasaran. Hahaha, bagus sekali. Si wajah kuning ini berani selingkuh. Gaoyan sangat menghargai perasaan. Kalau dia tahu dia main-main, pasti akan membunuhnya. Bahkan jika dia tidak membunuh, setidaknya kita bisa dapatkan bukti perselingkuhan si wajah kuning ini, buat dia pergi dengan tangan kosong. Kita akan selalu berada di posisi yang tidak bisa dikalahkan. Kebetulan, kamu punya akses untuk melihat rekaman klub. Nanti aku kirim secara anonim. Lewat email ke Gaoyan. Maka semuanya akan berhasil. Memang kamu adalah kekasihku yang pintar. Ayo pergi ke klub. Aku akan menangkap si pembunuh dengan tanganku sendiri. Gaoyan. Berani bilangnya selingkuh di belakangku. Ah, Anna, kamu berani mengkhianatiku? Aduh, pembunuhan. Hahaha, bagus sekali, Gaoyan. Terima kasih sudah membunuh si wanita tua ini untukku. Hahaha. Ah, kalian bagaimana bisa kalian datang? Kalau kami tidak datang, bagaimana bisa melihat adegan yang begitu spektakuler ini? Gaoyan, kamu benar-benar bodoh. Melihat video, kamu benar-benar datang dan membunuh si wanita tua ini. Video itu dikirim oleh kalian menjebakku. Gaoyan, kami hanya
Mengirim sebuah video saja, orangnya kamu yang bunuh. Apa hubungannya dengan kami? Mengapa kalian melakukan ini? Mengapa? Sayang, bagaimana kalau kamu jelaskan padanya? Biar dia mati dengan penuh kesadaran. Gaoyan, apakah kamu tidak heran? Mengapa Xiaoning bisa bersamaku? Ah, Tian Xiaoning. Kenapa kamu bersamanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu mengkhianatiku? Apakah? Bukankah kamu juga berselingkuh dengan si wanita tua ini? Kita sama-sama bersalah, jangan saling menyalahkan. Brengsek. HMPH, awalnya aku dan Xiaoning saling mencintai. Tapi tidak ada pilihan, aku sudah menikah dan semua uang ada di tangan si wanita tua ini. Jadi kami memikirkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pertama, biarkan Laulu menghipnotis Anna, menanamkan keyakinan kesucian yang sangat kuat di pikirannya, membuatnya rela mengorbankan nyawa demi melandingi kesuciannya. Kemudian Xiaoning memberitahumu. Dia dilecehkan olehku, lalu menghipnotismu untuk melecehkan si wanita tua ini. Dengan begitu, kejadian yang menimpa kalian seperti bintang jatuh. Pasti akan terjadi konflik kekerasan, bahkan kematian. Meski pertama kali gagal, untungnya si wanita tua ini mati konyol. Akhirnya dia mati di tanganmu. Jadi, semua ini adalah jebakan kalian? Benar, Gaoyan. Kamu siap-siap saja mendekam di penjara seumur hidup. Ayan, tebakanmu ternyata benar. Oh, apa yang terjadi? Kamu, bukankah kamu sudah mati? Lulin, aku tidak mati. Apakah kamu sangat kecewa? Ayan, saus tomat ini lengket sekali, jorok banget. Saus tomat? Jadi, semua ini adalah jebakan kalian? Hah? Benar. Kakana, bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Lulin dan Tian Xiaoning? Dihukum sesuai hukum. Kamu punya cara? Sekarang, kita berdua sudah bersama. Kalau sekarang kamu pergi cari gigolo. Dan kebetulan aku tahu. Mereka pasti pikir aku akan membunuhmu. Maksudmu, aku pura-pura dibunuh untuk memancing mereka keluar. Lalu mengorek rencana jahat mereka dari mulut mereka. Hah? Bagus. Taktik yang cerdik, satu-satunya bug adalah bagaimana caranya agar mereka tahu aku akan cari gigolo. Karena, aku pernah cek, di rumahmu nggak ada CCTV. Kamu bilang, kenapa mereka bisa pikir kamu dibunuh? Lalu malah lapor polisi. Mobil. Benar, di mobil pasti ada kamera tersembunyi. Nanti, aku pakai voice changer, telepon kamu. Mereka tahu kamu cari gigolo, pasti akan kabari aku. Kamu sudah tahu semuanya dari awal, Gaoyan. Aku meremehkanmu. WK, santai aja, jangan lupa. Kita punya video istri tua selingkuh. Bahkan kalau cerai, aku bisa dapat semua harta. Hah, konyol, siapa bilang aku selingkuh? Kamu lihat aku lepas baju atau ketangkep basah di ranjang? Suamiku nggak bisa, lihat model pria joget aja nggak boleh. Klub mana yang nggak ada pertunjukan gituan? Perempuan yang nonton langsung dianggap selingkuh? HMPH. Jangan pikir cuma kalian yang punya video. Cih. Dari tadi kita masuk, kamu terus merekam. Lulin Tian Xiaoning. Kalian menyalahgunakan hipnosis medis, menghasut pembunuhan, ini buktinya. Sebelum datang, kami sudah lapor polisi. Kalian tunggu saja membusuk di penjara. Kok bisa begini? Hancur, benar-benar hancur. Ayan, kamu ini. Karena, aku memutuskan pergi. Kenapa? Kejadian beberapa hari terakhir ini seperti mimpi buruk. Dalam mimpi ini, aku kehilangan cinta yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan terlibat dalam konspirasi yang menegangkan. Sekarang, mimpi itu akhirnya berakhir. Aku harus pergi. Kamu mau pergi kemana? Di dunia ini, selain cinta, masih banyak hal yang lebih penting. Aku ingin menjauh dari masalah perasaan itu dan melakukan sesuatu yang berarti. Aku berencana mengajar di desa terpencil. Jaga dirimu, Kak Na.